Mari kita mulai uh, firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali ada kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah-rumah kami. Kami juga berdoa supaya Tuhan memberkati kami, supaya firman Tuhan bisa tertanam di dalam hati kami, dan kami dapat bertumbuh terus walaupun kami tidak ada hadir secara fisik di dalam gereja, tetapi kami minta biar ada pertumbuhan rohani dalam setiap jemaat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau menanamkan firman Tuhan ini ke dalam setiap hati. Tuhan, urapi secara khusus semua anak-anak-Mu. Urapi juga hamba-Mu supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini tema firman Tuhan adalah perumpamaan tentang penabur. Kita baca dalam Markus 4 ayat 1 sampai 9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya, mengurumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh untuk duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Nah, saudaraku, Tuhan Yesus mengajar menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan rahasia kerajaan Allah. Dan kalau kita lihat di sini, penabur dalam bahasa Yunani, speiro, artinya menabur, menyerakkan, artinya juga benih, mengembangkan. Itu juga speiro. Bila kita mendengar firman Tuhan, kita harus mengembangkannya di dalam diri kita. Pengertiannya harus dikembangkan. Karena kita harus merenungkan firman Tuhan. Kata Alkitab, kita harus merenungkan siang dan malam. Maksudnya supaya berkembang dan tertanam dan tinggal di dalam kita. Nah, saudaraku, kalau kita lihat di dalam ayat ini, Tuhan Yesus memulai dengan kata dengarlah. Dan dengarlah ini dalam bahasa Ibrani itu Shama Israel. Dan itu dengarlah Israel. Dan saudaraku,
Perkataan dengarlah ini, syama, ini diucapkan setiap hari oleh orang Yahudi. Ini adalah satu bagian utama dari doa orang Yahudi. Mereka mendoakannya pada malam hari, dan juga mereka mendoakannya pada sore hari dan pada pagi hari. Jadi mereka katakan, Shama Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu dinyanyikan dengan panjang, dengan irama yang panjang sekali. Ini sama seperti kalau kita di sini kita dengar azan. Azan itu ada setiap kali. Nah, mereka itu malam dan pagi dan sore. Mereka ucapkan itu, dinyanyikan dengan panjang. Shama Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah, saudaraku, apa artinya syama? Kenapa Yesus mulai dengan syama? Dengan dengarlah. Itu artinya mendengar firman Tuhan dengan menggunakan intelektual. Dengan sungguh-sungguh ngerti, bukan cuma dengar sambil lalu. Yang kedua, artinya adalah harus ada personal knowledge. Harus ada pengertian secara pribadi. Jadi bukan, oh ya itu sudah biasa, kebiasaan. Tapi pengertian secara pribadi. Yang ketiga, ini mendengar yang akan menghasilkan ketaatan di dalam tindakan kita sehari-hari. Itu artinya Shama Israel. Nah, saudaraku, sekarang kita lihat di sini tanah. Sebab benih itu akan jatuh di tanah. Nah, tanah dalam bahasa Ibrani adalah Adamah. Adam artinya tanah. Nah, saudaraku, Adamah itu tanah yang sekarang ini. Karena manusia itu dibuat dari tanah. Nah, saudaraku, tanah ini menggambarkan keadaan manusia. Ada 4 macam tanah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yaitu adalah hati manusia. Keadaan manusia itu. Yaitu saat menerima firman. Tuhan mau pada waktu firman ditaburkan, itu hati kita harus benar, harus siap dalam menerima firman. Firman mau masuk di dalam kita. Firman mau masuk dalam hidup kita. Firman mau masuk dalam hati kita. Ada 4 macam tanah atau 4 macam hati manusia. Yaitu yang pertama adalah tanah pinggir jalan. Yang kedua tanah berbatu-batu. Kemudian tanah dengan semak duri dan tanah yang baik. Kita harus memiliki hati yang seperti tanah yang baik untuk menerima firman Tuhan. Supaya firman Tuhan dapat tumbuh dan menghasilkan buah. Itu sebabnya kita harus menyediakan hati dalam mendengar firman Tuhan. Perbedaan jenis tanah ini adalah perbedaan respons orang di hadapan Tuhan dalam menerima firman Tuhan. Saudaraku, ini penting. Kalau hati ini, kalau tidak siap, hati tidak siap, firman tidak akan tumbuh. Akan berlalu begitu saja. Nah, coba kita lihat dulu Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena hati
hati ini harus menerima firman Tuhan. Dan firman itu harus tumbuh. Dan karena firman tumbuh, maka ada kehidupan di sana. Nah, saudaraku, itu sebabnya kita harus siapkan hati kita. Nah, tanah yang pertama adalah tanah pinggir jalan. Kita baca dalam ayat 4, kemudian lompat ayat 15. Ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Nah, saudaraku, pinggir jalan itu orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang hatinya keras, seperti pinggir jalan. Jadi iblis mengambil firman itu. Tidak ada yang masuk sedikit pun di dalam hidup mereka. Mengambil dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani di sini adalah airo, artinya take away, diambil. Orang itu tidak diselamatkan. Hatinya mengeras. Orang yang menolak firman Tuhan. Firman tidak masuk ke dalam kehidupannya. Firman itu bagi dia tidak penting. Mungkin orang itu ada hadir di gereja, duduk di gereja, tapi sebetulnya firman tidak masuk di dalam dia. Karena hatinya keras. Karena dia merasa tidak terlalu penting. Dia tidak serius. Nah, saudaraku, orang ini tidak diselamatkan. Nah, yang kedua, kita lihat dulu dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, saudaraku, ini orang-orang itu sudah tertutup hatinya. Mereka tidak bisa melihat terang Injil. Mereka tidak bisa menerima. Tertutup hati. Dia bisa datang ke gereja, dia bisa duduk di sana, tapi dia tidak masuk firman itu. Yang kedua, tanah yang kedua atau keadaan manusia yang kedua, reaksinya terhadap firman Tuhan. Ayat 5 dan 6, kemudian kita lompat ayat 16 dan 17. Ayat 5 dan 6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia, dan menjadi kering, karena tidak berakar. Nah, yang kedua adalah di tanah yang berbatu-batu. Ada tanah, lapisannya tipis saja, dan di bawah itu batu-batu semua. Nah, saudaraku, tanah ini subur tapi tipis. Dan batu-batu itu kalau panas terik datang, batu itu panas. Dan itu membuat benih tidak bisa tumbuh. Mereka ini menerima firman. Bahkan dikatakan dengan gembira. Itu dikatakan juga di dalam bagian yang lain. Mereka menerima firman dengan gembira. Maksudnya waktu firman diberitakan, dia berkata,
berkata haleluya, lalu dia angkat tangan, oh dia katakan amin, dia reaksinya sangat bagus sekali. Saudaraku, dia dalam KKR dibilang siapa yang mau maju ke depan, duluan maju ke depan. Saudaraku, orang ini bereaksi terhadap firman itu sangat gembira, sangat antusias. Tetapi firman Tuhan berkata tidak memiliki kedalaman karena hanya tipis tanahnya. Dan firman itu sempat tumbuh. Tetapi dalam Matius mengatakan, yang kita baca ini Markus, Matius mengatakan, Matius 13 ayat 5, bahwa tanah itu tidak berakar dalam. Tanah itu tipis. Tetapi waktu pencobaan datang, waktu murtad, penindasan, penganiayaan datang, apa yang terjadi? Kita baca ayat 16 dan 17. Demikian juga yang ditaburkan di tanah berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dengan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Saudaraku, segera murtad. Nah, saudaraku, jadi pada waktu pencobaan datang, pada waktu persoalan datang, saudaraku, mereka tidak tahan. Orang ini juga tidak diselamatkan. Karena mereka akan menjadi kecewa dengan Tuhan. Mereka akan merasa bahwa di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan izinkan berikan ini, persoalan ini kepada saya? Saudaraku, mereka tidak bisa terima. Dan kadang-kadang sampai mereka mundur dari kebaktian. Karena tanah itu tipis. Dan benih itu mati. Nah, saudaraku, tanah ini adalah miskin. Tanah tipis itu artinya dalam bahasa asli miskin untuk memahami tentang Allah. Tipis dalam bahasa aslinya batos, yaitu tipis, miskin untuk mengenal Allah lebih dalam. Hanya kulit saja. Dan saudara, itu sebabnya mereka akan meninggalkan gereja. Mereka akan meninggalkan kepercayaan, meninggalkan iman mereka pada waktu persoalan datang. Saudaraku, itu sebabnya Tuhan berkata, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Karena kita harus mengembangkannya di dalam kita. Supaya tertanam di dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya kita lihat dalam Ibrani 6 ayat 4 dan 6. Ibrani 6 ayat 4 dan 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudaraku, ini adalah bagian tanah yang tipis karena di bawahnya ada lapisan batu-batu. Lalu kemudian ayat 7 dan kemudian kita lompat 18-19. Ini tentang tanah yang bersemak duri. Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Lalu ayat berikutnya 18-19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri,
itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tanah yang bersemak duri ini adalah orang percaya. Orang percaya hatinya terbuka, terima firman Tuhan sepenuh hati. Tidak ada di Yesus katakan dengan gembira, tidak ada. Tapi yang sebelumnya batu-batu itu gembira. Nah, ini dengan sepenuh hati mereka terima firman Tuhan. Tetapi di dalam hati mereka ada benih-benih yang lain. Yaitu firman Tuhan tumbuh, tetapi benih-benih yang lain juga tumbuh di dalam hati mereka. Dan benih-benih lain itu menjepit firman Tuhan. Nah, benih-benih itu adalah yang pertama, kekhawatiran dunia ini. Saudaraku, kekhawatiran hidup ini, Allah melarang kita untuk khawatir dalam hidup ini. Lebih penting menurut firman Tuhan berkata, hidup ini lebih penting dari makan, minum, pakai. Hidup ini tuh sike dalam bahasa aslinya. Artinya nafas hidup lebih penting dari makan, minum, pakai. Roh manusia lebih penting dari makan, minum, pakai. Kekekalan lebih penting dari makan, minum, pakai. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, hal itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi berarti bahwa kita harus membuang kekhawatiran itu. Nah, saudaraku, karena firman Tuhan berkata, Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran membungkukkan orang. Nah, kekhawatiran membungkukkan. Nah, kata membungkukkan ini artinya dalam bahasa Ibrani adalah sahar, yang artinya depresi. Orang itu akan depresi. Orang itu mempunyai jiwa tertekan. Kedua, letih lesu. Yang ketiga, dan letih lesu. Dan yang keempat, dia bakal tumbang kalau dia terus penuh kekhawatiran akan hidup ini. Dan itu membuat tidak tumbuh benih firman Tuhan, karena itu menghimpit firman Tuhan. Yesus berkata bahwa itu dicari oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Berarti kita seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita hidup khawatir, nah berarti tidak mengenal Allah kita itu seperti apa. Lalu yang kedua, benih yang tumbuh juga dalam hati adalah tipu daya kekayaan. Tipu daya ini dalam bahasa Yunaninya apate, artinya khayalan. Dia kepingin kaya, dia berkhayal bahwa dia pingin kaya, dia pingin ada banyak uang, dia kepingin posisi yang tinggi. Nah, saudaraku, ini khayalan ini menghambat bertumbuhnya firman Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga adalah keinginan-keinginan yang lain, kata Yesus. Artinya benih yang ada di dalam. Dan keinginan-keinginan yang lain adalah keinginan yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Keinginan ini muncul dalam pikiran, dalam hati, sehingga tidak bisa memusatkan perhatian pada hal-hal rohani. Karena ada banyak keinginan yang terpencar-pencar, nggak bisa fokus. Kita baca ayat 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, saudaraku, itu sebabnya benih-benih ini jangan biarkan tumbuh di dalam kita. Buang dari hati kita. Tapi kita hanya fokus firman Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir adalah ayat 8 dan ayat 20. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudaraku, tanah yang baik, orang yang menyambut firman Tuhan, menerima firman Tuhan, mereka merenungkan firman Tuhan dan mempraktekannya dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Terjadi perubahan karakter, terjadi dewasa rohani, makin naik imannya, dan orang ini diselamatkan. Nah, saudaraku, hasilnya tapi beda. Firman Tuhan berkata, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Kenapa beda? Padahal semuanya sama. Firman yang kita dengar sama. Roh Kudusnya sama. Semua sama. Alkitab yang kita baca sama. Tetapi kenapa hasilnya beda? Saudaraku, kita dengan Paulus sama sebenarnya. Tapi Paulus luar biasa. Kenapa kita tidak sama? Karena kualitas tanah. Kesuburan tanah. Itu sebabnya jaga hati kita. Jaga hidup kita. Tanah ini, hati ini seperti apa? Apakah hati kita ini hati yang subur? Itu sebabnya mari kita introspeksi diri kita sendiri. Tanah apa hidup saya ini? Tanah yang pinggir jalan kah? Tanah yang berbatu-batu kah? Tanah yang semak duri kah? Ada banyak keinginan-keinginan. Tanah yang subur kah? Dan tanah subur itu kualitas kesuburannya bagaimana? Sebab itu saudaraku, satu kunci supaya tanah itu subur adalah dekat dengan Tuhan. Lebih hubungan akrab dengan Tuhan. Lebih lagi kita menjadi serupa dengan Dia. Tanah ini menjadi berbeda. Kalau saudara banyak ambil waktu dengan Tuhan, banyak duduk di kaki Tuhan, banyak merenungkan firman Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, yang selalu naik di hadapan Tuhan, akan membuat kualitas tanah ini berbeda. Saudaraku, kualitas tanah Daud berbeda. Kualitas tanah dari rasul-rasul berbeda. Karena mereka akrab dengan Tuhan. Saudaraku, itu sebabnya dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 8a, kita nggak usah baca. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kalau Allah dekat kita, maka semua keadaannya, kekudusannya menjadi bagian kita. Kemuliaannya menjadi bagian kita. Kita akan berubah menjadi tanah yang baik. Dengan kualitas yang baik. Menghasilkan buah-buah yang baik. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Jadikanlah kami tanah yang baik. Tuhan, biar firman Tuhan kami renungkan. Kami taruh di dalam hati kami. Kami kembangkan supaya kami dapat menjadi apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua
yang berdiri di garis depan, dokter-dokter, suster-suster yang melayani pasien. Kami minta supaya ketahanan tubuh mereka itu kuat, supaya imun mereka lebih imun Tuhan, supaya mereka dapat bekerja, melakukan tugas mereka pada saat ini dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terkena COVID ini. Kami berdoa supaya Tuhan melawat mereka, supaya Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, supaya Tuhan memberikan hikmat, supaya mereka bisa mengembangkan semua cara-cara manajemen yang baik di dalam masa-masa COVID ini, supaya negara kami terselamatkan. Kami berdoa Tuhan untuk ekonomi Indonesia, biar supaya Tuhan pulihkan ekonomi kami. Tuhan pertahankan ekonomi kami, supaya kami tidak sampai merosot. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang di PHK. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memelihara hidup mereka dari hari ke hari. Kami berdoa orang-orang yang menerima gaji yang dikurangi hanya sedikit, Tuhan memberkati mereka, Tuhan pelihara hidup mereka hari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, biar Engkau melawat mereka, biar iman kami tetap bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami ini kami taruh di dalam tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, mari bangun berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.